Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Kali ini kita akan mengawali membahas teknik APK ya. Sini sebenarnya ya sesimpel-simpelnya aja. APK arah, pijakan, dan konfirmasi. Sebenarnya saya nggak enak hati untuk sharing ilmu seperti ini karena ya saya rasa sudah banyak banget ya yang membahas, namun mungkin belum begitu detail, dan saya rasa teman-teman yang sudah jago, yang sudah mahir, yang sudah master ya bisa di skip aja, karena ini saya peruntukkan, saya khususkan buat teman-teman yang masih pemula, jadi biar enak gitu kita belajar dari awal, dari nol. Jadi gini ya, kita dalam teknik yang saya mau share ini, APK arah, pijakan, dan konfirmasi. Maka di sini, di part ini saya akan coba bahas arah, ya kan? Arah. Arah market. Nah, jadi gini maksud saya, teman-teman yang masih pemula, jadi mikirnya gini ya, jangan dibikin pusing dulu. Kita harus kalem dulu, tenang dulu, santai dulu, slow dulu. Apa maksudnya? Jadi kan gini kan, pahami dulu bahwa arah market itu sebenarnya cuma ada dua. Kalau nggak dominan naik, nah seperti ini. Kalau nggak dominan naik, dia dominan turun. Kenapa saya di sini saya katakan dominan naik dan dominan turun? Toh ketika dominan naik, dia ada gerakan turunnya juga. Ketika dia dominan turun, juga ada gerakan naiknya. Yang kemudian hari yang naiknya ini disebut impulsif dan turunnya disebut korektif, kan? Turun yang di sini disebut impulsif, yang ini disebut korektif, atau mungkin pembacaannya istilahnya beda, ada yang ekspansi, ada yang pullback, ya kan? Itu nggak usah terlalu dipusingin, intinya itu gerakan market itu ya seperti ini. Entah nanti naiknya itu impulsifnya itu kecil-kecil, panjang-panjang, what kalem atau gimana, itu urusan nanti. Yang jelas kita harus pikirkan dulu, atau mindset kita itu kita bikin, gerakan market itu cuma dua, kalau nggak dominan naik ya dominan turun. Kenapa ya sekali lagi saya bilang itu dominan naik dominan turun? Toh pada saat disebut trennya turun, kita sudah sell, kita juga sering kena stop loss, bener kan? Ya kan? Kita ini dominan turun ini, tahu-tahu pas posisi di sini kita sell, dia balik lagi naik, lagi korektif, lagi pullback seperti ini, ya kita kena stop loss. Artinya apa? Dari sini kita harus bikin simple dulu bahwa gerakan market itu hanya kalau nggak dominan naik ya dominan turun. Nah selanjutnya setelah kita tahu ini kan, harga ini dominan naik dan dominan turun. Nah, yang jadi permasalahannya kan timingnya ini. Timingnya, kapan kita mau ikut naik, kapan kita mau ikut turun, nah gitu. Nah, yang jadi masalah adalah market ini nggak punya jadwal, jam berapa nanti, hari apa ini mau naik terus gitu, mau turun terus tuh gitu. Nah, itu nggak ada jadwal, kita sendiri yang harus memprediksi, menganalisa. Apa yang bisa kita analisa dari sini adalah bentuknya, karena nggak timingnya sendiri, itu nggak ada jadwal gitu ya, dari kebiasaan-kebiasaannya. Jadi kadang ya, kalau sudah ada pola seperti ini, kebiasaannya seperti ini, dia akan naik. Nah, dan waktunya itu nggak tentu, bisa jam 3 sore, jam 8 malam. Nah, kayak gitu. Makanya yang perlu kita identifikasi adalah ciri-ciri atau tingkah laku, kebiasaan, apa yang sudah dia lakukan, kan gitu. Nah itu. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya apa sih? Kita butuh tanda atau ciri, kan? Kapan harga ini mulai mau bergerak naik? Kapan harga itu mau mulai bergerak turun? Nah, seperti itu. Nah, ini termasuk timing. Saya bilang ini termasuk timing. Ya, meskipun nanti
kalau mau secara eksklusif apa secara lebih detail gitu ada pembahasannya di ICT itu ya, katanya ada London Kill Zone, ada Judah Swing, ada New York Kill Zone dan sebagainya seperti itu nanti menurut saya itu adalah materi tambahan untuk lebih advance ya kan. Oke, nah tapi pada dasarnya itu gerakan market itu ya seperti ini. Kalau dia nggak dominan naik, dia dominan turun. Sudah itu aja, kita pikirin itu dulu. Jadi sebelum menganalisa itu kita jangan dibikin ribet dulu pikiran kita untuk memikirkan sesuatu yang pusing. Jadi setelah orang analisa aja kita ini sudah apa namanya sudah pusing ya kadang. Nah, jangan dibikin pusing dulu sebelum analisa gitu maksud saya. Bukan bermaksud untuk menggampangkan market, bukan. Tapi intinya gitu. Setelah kita simple, ternyata harga itu gerakannya kalau dia nggak naik, dominan naik ya dia dominan turun sudah. Nah, setelah itu baru kita bedah. Oh, seperti ini tuh dia naiknya. Oh, ini tanda-tandanya ini mau naik lagi. Oh, berarti ini turunnya ini sudah cukup ini. Berarti dia sudah mau uh, on the track lagi naik gitu misalnya. Oh ini turunnya naiknya ini sudah cukup, dia mau turun. Nah kita tahunya dari mana? Ya tanda-tanda gitu loh, dari tanda-tanda. Nah tanda-tanda ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita dalami. Timingnya itu kapan gitu. Timing maksud saya itu jadi waktu yang ditunjukkan dengan bentukan-bentukan candle yang dibentuk oleh harga. Nah itulah sebagai pedoman kita, sebagai apa data kita untuk menganalisa kemungkinan harga ini mau kemana, seperti itu. Jadi secara garis besar dari sini arah ini sudah paham ya. Arah ini yaitu dominan naik, dominan turun. Sudah ya, kita keep di sini bahwa kita sudah apa namanya sepakat bahwa gerakan harga itu ya seperti itu. Entah nanti pada kenyataannya di market itu ada yang sideways pun kan ya ada kecenderungannya dia naik meskipun kadang datar. Nanti kan secara garis besar ada naiknya, ada turunnya. Nah, disitulah intinya itu jangan bikin ribet dulu karena masih ada part lain yaitu analisa sendiri yang nanti lebih ribet. Jadi sebelum kita masuk market, pikiran kita itu sudah, oh seperti itu. Itu maksud saya. Oke ya. Nah lanjut setelah kita tahu ini seperti ini, skemanya itu seperti ini, kita butuh apa namanya tanda-tanda itu. Nah kita buka di sini ini sebagai bahan utama kita untuk mendeteksi arah harga itu mau kemana. Oke. Jadi kunci yang pertama, arah harga itu ditentukan ini, liquidity. Oke, apakah harga selalu mengambil liquidity untuk menuju atas atau bawah? Ya, mungkin enggak. Tapi akan lebih high probability menurut saya itu setelah mengambil liquidity. Dan liquidity itu ada dua macam, liquidity eksternal dan internal. Nah ini saya yang eksternal itu ada dua, PDH, PDL dan swing high, swing low ini. Swing ya, intinya swing artinya ini previous daily ya, maupun high maupun low. Nah sebenarnya ada ya weekly, monthly. Nah itu bisa, cuman ini ya supaya lebih simple ini saya bikin contohnya itu ini aja. Oke, nah kalau yang swing ini nanti kalau kita secara keseluruhan kita melihat chart, ya kan? Mungkin teman-teman seneng pakai time frame besarnya itu H4. Nah, kita bisa pakai ini eksternalnya itu swing high, swing low, seperti itu. Jadi kuncinya seperti itu. Oke, nah yang internal itu imbalance atau fair value gap. Nah, terus bagaimana sih membaca ini semua? Oke, yang pertama eksternal di PDH dan PDL. Teman-teman pernah berpikiran seperti ini. Ketika harga ini, candle daily ini bentuknya atau warnanya merah artinya dia itu turun, jadi candle turun. Opennya di sini, close-nya di sini, high-nya di sini, low-nya di sini.
Sebenarnya kalau kita buka di time frame yang lebih kecil, misalnya ini PDH, kita buka di time frame H1, maka ini setelah terjadi gerakan turun atau trennya sedang turun, dominan turun. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, nanti sama nih cara-cara ininya apa membacanya, arahnya itu gimana. Nah, kalau satu candle seperti ini aja artinya kita baru bisa membaca, oh ini dominan turun, lalu arah harga berikutnya itu mau kemana. Nah ini yang perlu kita bahas. Nah oke, misalkan ini lahir lagi ini candle seperti ini candlenya merah juga. Oke, oh sebentar. Oke, seperti ini. Nah, ketika dia turun dan mampu close di bawahnya sini, low-nya ini juga ngambil liquidity. Oke, ngambil liquidity. Low-nya ini liquidity kan, ini diambil. Tapi liquidity apa ini? Eksternal, tapi namanya apa? Ini liquidity run. Oke, liquidity. Jadi liquidity nanti kita akan bagi, ini nggak saya tulis ya, jadi teman-teman perhatikan aja. Kalau terjadi seperti ini, berarti ini liquidity run. Ini liquidity run. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi liquidity run? Kita akan follow trend, dominannya turun, kita akan mencari peluang sell. Setelah apa? Setelah harga pullback mencari PD array di sini. Apa PD array-nya? Bisa. Teman-teman sudah paham kan, ada order block, ada breaker block, ada imbalance ya kan, atau order flow, atau mitigasi block atau apa namanya. Teman-teman saya yakin sudah paham. Jadi ini saya cuman menunjukkan arahnya tuh gimana. Jadi ketika harga ini break seperti ini, low-nya ini diambil, baik nanti sama high-nya atau low-nya itu sama aja cara bacanya. Ini berarti dia mau turun. Targetnya di mana? Di low-nya candle ini paling tidak. Tapi entry kita di mana? Kita tunggu dia pullback mengambil PD array di area sini. Ini liquidity run. Itu bahasa yang sekarang. Kalau dulu kan breakout. Oke, ini namanya breakout. Oke. Nah, dari sini ya. Sama ini. Nanti kalau di sini juga sama. Teman-teman kalau pakai ini misalkan ini H4 bulan seperti ini. Terus kemudian lahir candle di mana? Oke, sebentar. Misal ini lahir candle. Kok yang ini sih? Nah, ini dari atas turun kemudian di break. Ini juga namanya liquidity run. Oke? Saya harap teman-teman sampai di sini bisa paham. Artinya gini, kalau saya gambar pakai grafik seperti ini. Nah, ini turun tadi. Ini ya break ini tadi loh, bikin impulsif ini tadi. Artinya kalau dia bikin seperti ini namanya liquidity run. Meskipun hanya candle daily satu candle seperti ini, kalau dia close ini, sebenarnya ini adalah liquidity run atau breakout. Maka yang kita cari adalah peluang sell. Caranya gimana? Kalau ini naik seperti ini, kita cari peluang buy. Biarkan dia turun, mencari sesuatu di bawah sini. Oke, mencari sesuatu di bawah sini. Artinya apa? Nanti lebih lanjutnya nanti kita bahas untuk yang di bawahnya sini yang dicari itu adalah pijakan. Artinya ini kan kita masih membahas arah kan. Nanti di sesi pijakan nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Tapi teman-teman dari sini kan sudah paham kan bahwa kalau ini di break, ini namanya breakout atau liquidity run. Oke. Ini breakout atau liquidity run. Ini breakout atau liquidity run. Nah,
kita akan follow breakout ini. Caranya gimana? Tunggu di area pijakan. Oke, nanti kita bahas materi pijakan di sesi berikutnya. Nah, selanjutnya adalah sweep ya, liquidity sweep. Kalau teman-teman yang sudah tradingnya lama, belum kenal ICT dulunya, istilah-istilah ini smart money konsep ICT itu ya. Nah, kita tahu yang namanya fake out, iya kan? Oke. Nah, misal seperti ini. Ini terjadi seperti ini, misal ini berarti anggap warnanya jadi biru. Nah, kayak gini. Sama ya, nanti yang ini juga sama polanya seperti ini. Artinya yang ngebreak di sini cuma shadow saja. Ini sweep. Berarti kemana arah harga berikutnya? Berarti naik karena PDL-nya yang diambil. Nah, targetnya di mana? Setidaknya di candle low-nya ini. Nah, seperti ini kalau di daily kuncinya apa? Tunggu close candle ini. Nah, oke. Tunggu close candle ini. Kalau belum close candle berarti ini sebenarnya belum valid sweep. Tapi apakah kalau misalkan nih dari sini kemudian balik arah candlenya belum close, kita nggak bisa entry buy? Bisa. Itu nanti kita bahas di sesi berikutnya. Intinya di sesi ini saya ingin sharing bahwa ini kita hanya membahas masalah arah. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini, nanti apa sih syaratnya kalau kita mau entry buy? Tentu kita butuh yang namanya pijakan. Kalau kita sudah punya pijakan, kita bisa entry dengan target di sini. Kalau kita mau target di sini, berarti di sini harus ada sesuatu yang dihancurkan. Artinya apa? Harus ada change of character dan pijakan. Kalau sudah ada change of character dan pijakan, artinya target kita bisa sampai ke sini. Kalau belum ada change of character tapi ada pijakan, ya targetnya ke zona change of character yang belum di break. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi intinya kalau seperti ini namanya liquidity sweep. Meskipun ini 2 candle aja di daily, kan seperti ini kan dia dominan turun, tahu-tahu di sweep dia balik arah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau digambarkan berarti ini ya ini hanya meninggalkan shadow seperti ini. Misalkan ini chart H4 atau H1, ada impulsif naik, kemudian pullback, kemudian naik, ternyata ini hanya shadow saja, atau satu candle balik lagi turun. Nah, ini nanti kita juga bahas ya. Kalau misalkan ini yang break cuma satu candle dia nggak lanjut terus kemudian turun, bagaimana? Apakah itu termasuk break? Apakah itu hanya fake out atau hanya sweep? Nah, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Nah, ini juga penting kalau teman-teman suka menggunakan time frame H1, H4 sebagai time frame besarnya. Oke, ini liquidity eksternal kurang lebih seperti itu. Jadi polanya yang swing ini juga sama antara close body atau hanya shadow. Kalau close body berarti liquidity run, kalau hanya shadow berarti liquidity sweep. Oke? Bisa dipahami sampai sini, dan itu sangat menentukan arah. Kalau sweep berarti dia reversal, kalau dia run berarti lanjut tren. Oke ya, dari sini arah bisa dipahami. Di beberapa video saya yang terakhir pun sudah saya kasih contoh, teman-teman bisa lihat lagi. Oh, kalau ini di sweep arahnya sini. Nah, cuman di situ baru seperti itu. Nanti kalau kita sudah gabungkan di pijakan dan PD array, ya kan? Nanti ada catatan-catatan lagi. Oke. Nah, sekarang yang internal. Di internal ini adalah imbalance sama. Kita tunggu ke sini. Artinya harga itu ketika masuk ke sini, nih, masuk ke sini, misal ya kayak gini. Oke, kita skip dulu ya, ada azan. Oke, kita lanjut ya untuk yang liquidity run, internal liquidity. Jadi kalau yang internal liquidity kurang lebih seperti ini, guys. Oke, saya masuk di sini ya.
Nah, ada dua hal. Ketika harga masuk nih candle misal ini daily ya, saya bilang misal daily, dia masuk ke sini dan ternyata mampu close di dalam imbalance ini, fair value gap ini. Berarti fair value gap ini sama candle ini tuh nggak direspect. Nah, ini kalau kita bahas di sini berarti ini termasuk liquidity run. Artinya kalau kita mau ngikut dia balik lagi ke atas, tunggu, harus low-nya ini di sweep dulu. Sweepnya di dalam sini baru kita bisa drop down ke time frame yang lebih kecil kalau daily ke H1 untuk mencari pijakan apakah sudah terjadi membuat pijakan, sudah membuat change of character, baru kita naik. Jangan kalau misalkan seperti ini beda ya. Kalau misal mampu close di dalam fair value gap itu jangan langsung di entry. Nah, kita tunggu ada yang nge-sweep low-nya ini dan syaratnya di time frame yang lebih kecil tuh sudah membuat pijakan naik dan membuat change of character. Gitu. Ini kalau dia close di dalam fair value gap. Nah, gitu guys. Kalau misalkan apalagi kalau close-nya itu lebih dari separuh, harus hati-hati. Meskipun sebenarnya batasnya itu adalah ujung order block yang dibentuk di bawahnya. Tapi ini perlu hati-hati. Terkadang kalau kita sudah mau entry di sini, harga masih turun lagi sampai ngambil order blocknya, bahkan swing low-nya ini di sweep dulu baru dia balik naik. Bisa jadi seperti itu. Beda lagi kalau, nah ini dia naik ya. Gimana nih? Sebentar ya. Oke, misal nih saya tarik seperti ini, ternyata dia ngerespek ini yang masuk itu cuman shadow-nya aja. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita bisa langsung drop down ke time frame yang lebih kecil, cari yang saya maksud tadi. Termasuk ini adalah sweep liquidity low-nya ini dan sudah respect terhadap fair value gap. Oke, nanti dipijakan dan apa namanya change of character dan bagaimana cara ininya tuh di pembahasan yang kedua ya, dipijakan biar lebih detail. Jadi intinya gitu, kalau dia close sampai di dalam fair value gap itu saya mengindikasikan bahwa sebenarnya harga itu masih mau turun. Kalau mau dibalik lagi ya, kalau ini fair value gap-nya sell ya, kalau harganya naik sampai fair value gap ya berarti masih mau naik ya kalau misal close-nya di dalam fair value gap. Tapi kalau hanya meninggalkan shadow, ini sudah mengindikasikan dia nge-sweep dan mau balik arah lagi naik. Ataupun sebaliknya, kan gampang ya, ini nggak perlu saya gambar yang kebalikannya. Oke, jadi kurang lebih hanya seperti itu ya untuk menentukan arah. Coba teman-teman yang masih pemula ini didalami benar-benar kalau cocok loh ya. Kalau nggak cocok ya nggak maksa. Kalau teknik seperti ini cocok, kita dalami benar-benar. Nanti sudah tahu, oh ini arahnya mau ke sini, ini arahnya mau ke sini. Kita tinggal tunggu nyari konfirmasi pijakannya itu seperti apa yang terbentuk. Nah, itu nanti lebih enak. Meskipun nggak ada teknik yang 100%, tapi kalau kita sudah memegang satu teknik dan yang kita yakini, nanti trading kita akan lebih terarah. Oke guys, kurang lebih seperti itu untuk apa namanya part ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.